baik sekarang maupun yang akan datang, kita memahamkan kepada anak-anak kita bagaimana Islam, bagaimana aturan Islam itu, sehingga betul-betul dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema Jumat kita pada Jumat siang hari ini, tema khutbah kita pada Jumat siang hari ini adalah menjadi muslim yang bertakwa dan yang kafah secara menyeluruh. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu beberapa persiapan yang kita akan lakukan untuk mengoptimalkan segala macam bentuk ikhtiar kita, ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan nanti. Begitupun seorang muslim pasti mempunyai visi misi dan cita-cita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, seorang muslim harus betul-betul menyandarkan segala sesuatunya terhadap Islam, harus menyandarkan kehidupannya terhadap kepada Islam dan menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupannya. Inilah seseorang muslim yang betul-betul paham bagaimana betul-betul menjadi muslim yang bertakwa, bagaimana menjadi muslim yang kafah. Oleh karena itu, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa langkah yang kita harus lakukan untuk menjadikan diri kita ini menjadi muslim yang bertakwa, muslim yang kafah, yang insya Allah ketika kita istiqomah mengerjakan, kita akan menjadi betul-betul muslim yang secara totalitas menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hudal linnas, bukan hanya petunjuk sebagai seorang muslim, tetapi hudal linnas untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bagi mereka ada pahala yang besar. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah seorang muslim ini ketika ingin menjaga ketaatannya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istiqomah, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga insya Allah dia akan menjaga ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang muslim pula Allah menganjurkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Tarim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Di sini kita melihat bahwa Islam secara mendasar, secara dini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membentuk keluarga yang betul-betul menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dini. Oleh karena itu ayat ini sungguh sangat menekankan kepada kita untuk menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan kita, untuk menjadikan keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang Islam, mulai dari keluarga kita yang terkecil, sehingga insya Allah ketika keluarga ini terbentuk pemahaman Islamnya, insya Allah akan memberikan dampak baik di lingkungannya, sosial kemasyarakat. Oleh karena itu sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka Islam sangat memperhatikan pendidikan sejak dini, khususnya dalam keluarga kita. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan
hari ini, di tengah umat hari ini, karena minimnya pendidikan sejak dini, banyak di antara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita tidak memperhatikan pendidikan Islam. Masih banyak keluarganya yang membuka aurat, masih banyak anak-anak kita tidak mencintai ajaran-ajaran Islam, masih banyak anak-anak kita yang berkeliaran di saat sholat berjamaah. Maka penting di sini untuk mendidik anak kita sejak dini, memahamkan Islam seperti apa. Islam itu al-ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Maka secara dini, secara sekarang, baik sekarang maupun yang akan datang, kita memahamkan kepada anak-anak kita bagaimana Islam, bagaimana aturan Islam itu, sehingga betul-betul dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ini penting. Di tengah pengaruh hidup yang sekuler hari ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan hari ini dipisahkan dari agama. Apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Pergaulan bebas, peredaran minuman keras tak terkendali. Bagaimana pengaruh dampak media sosial sangat luar biasa negatifnya terhadap tumbuh kembangnya anak-anak kita. Makanya perlu perhatian khusus. Maka dalam ruang lingkup keluarga, kita sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin terhadap para wanita. Maka pundak kita, tanggung jawab besar kita ada pada kita. Maka dari sekarang, mari kita pahamkan ke anak-anak kita untuk terikat dengan syariat Islam. Pahamkan bagaimana wajibnya sholat berjamaah di masjid, bagaimana terikat dengan aturan Islam. Berikan dia cita-cita yang besar sebagai pejuang-pejuang Islam. Hari ini kita bisa melihat bagaimana kondisi umat Islam di belahan dunia yang lainnya sungguh sangat terhinakan. Belum selesai kasus Palestina, muncul kasus Rohingya, Xinjiang, bahkan terakhir saudara kita di India dipaksa untuk membuka auratnya. Inilah kondisi umat hari ini tanpa kita sadari. Pertanyaannya, apa kontribusi kita sebagai seorang muslim? Bukankah kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik yang diciptakan untuk umat manusia ini. Tetapi pada faktanya umat Islam tersakiti, terzalimi. Kenapa yang terjadi? Karena umat Islam tidak memegang kuat prinsip, tidak memegang kuat ajaran Islamnya, sehingga mereka terhinakan. Oleh karena itu, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka mulai dari ruang lingkup keluarga kita pahamkan anak-anak kita secara dini bagaimana pentingnya ajaran Islam ini. Jangan kita mau diberikan opini yang negatif terhadap ajaran Islam. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, sedikit-sedikit ajaran Islam radikal, sedikit-sedikit ajaran Islam radikal, penceramah radikal. Ini sungguh sangat memunculkan Islamofobia. Maka kita harus betul-betul memahamkan umat ini betapa pentingnya terikat dengan ajaran Islam, sehingga tidak memunculkan Islamofobia di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, sidang jemaah Jumat rahimahullah, inilah yang kedua, betapa pentingnya mengajarkan Islam sejak dini kepada ruang lingkup keluarga kita. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menekankan umat Islam itu untuk memegang Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh, secara totalitas, secara kafah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Tidak seperti orang-orang ahli kitab yang menerima sebagian dan menolak sebagian. Oleh karena itu, syariat Islam diciptakan untuk betul-betul memberikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika kita ini betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang muslim kafah, kita betul-betul harus menjalankan Islam secara menyeluruh, sehingga kebaikan dan keberkahan itu pasti kita akan rasakan. Kita lihat hari ini, sidang jemaah Jumat rahimahkumullah,
bagaimana kondisi umat kita hari ini yang begitu kesulitan secara ekonomi di tengah pandemi hari ini. Kita bisa melihat semua viral di mana-mana kelangkaan minyak goreng. Bagaimana mungkin negara yang produksi terbanyak cadangan minyak goreng itu krisis minyak? Ini tentu ada kesalahan secara sistemik dalam mengurusi sumber daya manusia, sumber daya alam kita. Maka ini kalau ditinjau dari segi sudut pandang Islam, bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan umat ini? Bagaimana sumber-sumber daya alam itu harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh swasta mengelola untuk kepentingan segelintir orang. Ini yang terjadi. Karena umat Islam itu berserikat dalam 3 perkara: api, rumput, energi, pangan, tentu dengan tanah atau rumput. Oleh karena itu sedang cuma-cuma rahimahullah. Ini penting bagaimana kita menyelesaikan permasalahan umat ini. Oleh karena itu sedang cuma-cuma rahimahullah. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi muslim yang bertakwa, menjadi muslim yang kafah, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permasalahan umat ini bisa terselesaikan dengan diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh. Bagaimana hari ini begitu nyawa umat Islam begitu murah. Kita baru melihat dan mendengarkan bagaimana ada seorang dokter yang ditembak, baru terduga teroris, sudah dibunuh. Begitu murahnya nyawa kaum muslimin. Bahkan Allah menjelaskan dalam firman-Nya, "Man qatala nafsin bighairi nafs aw fasada fil ard." Siapa yang membunuh satu jiwa manusia dan mereka tidak melakukan pembunuhan atau melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata Allah, "Maka annama qatalan nasa jami'a." Seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Bukan umat Islam yang dibunuh, tapi siapapun manusia itu yang dibunuh tanpa melakukan kerusakan di atas muka bumi, sama saja dia membunuh seluruh umat manusia. Bagaimana mungkin ada seorang muslim berprofesi dokter yang menggratiskan bahkan kliniknya ditembak, dibunuh, belum selesai kasus kilometer 50. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu tidak cuma rahimakumullah. Apa persoalan umat hari ini? Karena umat Islam tidak punya junnah, tidak punya benteng, tidak punya perisai, sehingga umat Islam begitu hari ini dihinakan, terzalimi, sama sekali begitu tidak ada kehormatannya. Sehingga sedang cuma rahimakumullah untuk menyelesaikan permasalahan umat ini, agar umat ini menjadi khairul ummah. Tentulah kita tidak ada daya dan upaya untuk menjadikan Al-Quran dan Islam ini sebagai petunjuk kehidupan kita, dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman kehidupan kita, agar kita betul-betul menjadi Islam yang kafah. Dan itu pun Islam kafah ini bisa terjaga apabila mempunyai institusi, apabila mempunyai payung. Itulah yang namanya syariat Islam dalam naungan khilafah Rasyidah. Karena inilah yang terbukti 14 abad yang lalu, bagaimana peradaban Islam, bahkan bukan umat Islam yang mengakui, bahkan orang Yahudi berterima kasih, terima kasih terhadap peradaban Islam yang menjaga keselamatan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.